Ujian kembali menerpa Chika Jessica. Baru saja kondisi ibunda membaik dan kembali ke rumah, kini giliran Chika yang tumbang. Mendadak ia harus dirawat di rumah sakit, bahkan bersiap menjalani operasi. Meski tak menyebut secara detail penyakit yang dideritanya, namun Chika menuliskan kalimat bernada pasrah. Ternyata memang harus dihadapi, nggak boleh dihindari sampai aku bisa melewati ini. Mohon doanya ya teman-teman supaya aku cepat sehat lagi. Amin. Tuhan Maha Baik. Alhamdulillah. Kalau aku sudah tahu sebenarnya operasi apa, tetapi kan aku masih belum mendapatkan izin dari Chika nih, karena dari Chikanya sendiri masih belum membuka pembicaraan, belum buka omongan. Kita tunggu aja konfirmasi dari Chika, kira-kira operasi apa, tapi yang jelas operasinya semua berjalan dengan lancar. Tumbangnya Chika tentu mengejutkan tak hanya publik, tetapi juga teman-teman artis. Pasalnya selama ini Chika telah berjuang merawat sang bunda yang mengidap sakit ginjal kronis dan stroke. Mama habis cuci darah, alhamdulillah stabil, alhamdulillah. Dan ini berarti mama udah mau hampir setahun kena stroke. Kini di saat ia jatuh sakit sampai harus dioperasi, ia justru tak ingin sang ibu tahu. Tak heran publik pun menduga sakitnya Chika akibat kelelahan merawat sang ibu. Aku yakin nih pasti dia banyak pikiran juga, karena belum lagi dia juga harus ngurus mamahnya, kecapean juga, karena kan dia juga domisili masih di Bandung, terus juga masih bolak-balik Jakarta-Bandung, fokus sama pekerjaannya juga gitu ya. Jadi ya aku pikir sakitnya karena emang badannya ngedrop aja gitu. Unggahan Chika tersebut memicu simpati banyak teman artis. Mereka pun memberikan dukungan moral dan doa buat kesembuhan Chika. Di antaranya Anwar Sanjaya, Dewi Persik, dan Wika Salim. Chika Jessica sehat ya, yang penting sehat, semuanya berjalan dengan lancar, kita doain semuanya baik-baik. Gak tahu, baru lihat tadi di Instagram, gak tahu penyakitnya apa, gak tahu ada apa dan kenapa, belum teleponan, belum WhatsApp juga. Tapi memang punya penyakit apa sih yang Gak tahu, aku sama sekali gak tahu, terakhir kali ketemu sama dia di program Aku Pagi sama ibunya, tapi gak pernah cerita dia sakit apa. Tapi kalau ngeliat di Instagram itu kayak cukup serius gitu ya. Gak tahu, beneran gak tahu, aku belum menghubungi Chika sih. Mudah-mudahan Chika sehat ya, sehat, semuanya baik-baik. Jadi sebetulnya ini tuh kan biasanya tiap tahun saya tuh kan sangat senang hunting sapi-sapi super jumbo untuk berkurban. Itu udah terjadi bertahun-tahun. Nah dari situ tuh banyak orang yang kok bisa sih nemu aja yang bagus, nemu aja yang super, nemu aja yang berat dan tinggi gede gitu. Akhirnya dari situ gue ya udah deh, gue bantu aja deh, bantu cariin teman-teman yang nyari sapi super, sapi jumbo. Makanya kan gue juga hobi banget kan ketemu dengan petani, peternak, para penjual juga. Jadi gue nyari aja sesuka hati sesuai selera gue. Nah dari tahun lalu sebetulnya gue udah bantu temen gue untuk jualan. Terus tahun ini full banget gue jualan. Jadi ini gue belum tidur karena kemarin tuh kan habis DMD tuh jam 12:30 lebih. Langsung gue ke daerah Lido karena kemarin tadi malam tuh udah jadwalnya sapi-sapi hunting gue tuh dari beberapa tempat, salah satunya Lampung, datang nyampe ke lokasi jam 2, sapinya udah datang, udah terus nurunin sapi ada 30 ekor jumbo, alhamdulillah. Udah akhirnya sekarang tadi tuh sampai siang lanjut lagi kerja sampai sekarang. Jadi ngantuk banget tapi seru banget, jadi seneng. Sapi-sapinya juga gue nemu yang tinggi-tinggi banget, berat banget, berkualitas super, dan sudah beberapa sudah sold langsung. Bunda Maya Estianti tuh tahun lalu tuh kan beli, tahun lalu 1, tahun ini 2, alhamdulillah. Jadi ada beberapa yang sudah sold juga, jadi belum apa-apa, sapinya belum nyampe aja udah pada pesen, tapi alhamdulillah. Jadi yang bikin gue deg-degan tuh adalah bukan masalah laku nggak laku. Kalau misal nggak laku pun ujung-ujungnya pasti gue pelihara lah, karena gue juga suka. Bahkan yang tahun lalu lucu banget, gue suka tuh ada satu sapi totol gitu, gue suka banget. Tiba-tiba gue ada pelaporan sama orang lapangan, Pak Irfan ini ada yang beli totol. Ya gue suka, boleh nggak gue beli balik? Masa gue mau beli balik? Hanya si yang nggak bisa, tapi ujung-ujungnya nitip di sembelih tempat gue juga, ya udah sama aja juga gue ikut ngurus juga. Nah yang sekarang juga semuanya gue suka. Akhirnya tim gue gini, jangan semuanya mau dipelihara ya, tapi kalau misalnya nggak ada yang beli pelihara lah. Tapi yang gue deg-degan adalah
menurut gue sapinya pun kan sudah tahu akan dikurbankan. Jadi gue tuh kayak suka sedih gitu. Aduh kasihan kalau misalnya tidak bertemu dengan orang yang mau berpartner dengan dia untuk dapat pahala. Maksudnya sahibul kurbannya. Kayak tahun lalu tuh. Tahun lalu gue tuh ada sisa tuh 4. Gue sampai doa tuh, ya Allah kasihan sapinya. Sapinya tuh kan berharap mau dikurban. Karena kalau gue tuh selalu ngomong ke sapi-sapi itu ngomong dikurbanin tahun ini ya, dikurbanin tahun ini. Kalau nggak jadi itu kan kayak orang mau naik haji terus di cancel itu kan kasihan, sedih gitu istilahnya. Walaupun mungkin tahun depan akan ada lagi. Nah itu sampai gue doa baru salam dapat WhatsApp ting, sapi masih ada, sisa berapa 4 saya borong semua. Masya Allah itu Allah Maha Besar. Jadi yang senang adalah memberikan sapi itu pasangan untuk berpartner memuliakan. Gue ngomong udah ngaco nih terus. Alhamdulillah karena karena gue juga mencarinya juga nggak asal 10, 20 nggak gitu. Gue liatin satu-satu sampai gue dapat yang klik. Yaitu yang gue cari dari zaman dulu tuh, tapi kan buat diri pribadi sendiri. Yang sekarang tuh nyariin selera gue, tapi alhamdulillah masuk ke selera orang juga. Karena kalau gue harus pakai hati, jadi kayak gue tuh kirim fotonya, tidak hanya gini, mau nggak sapi sekian kilo, nggak gitu. Jadi ini namanya ini segini, bla bla, terus pilih ya gitu. Jadi senang. Nggak boleh kasih tahu lah. Pokoknya jumbo aja. 1 ton nan. Ke masjid, biasanya ke masjidnya Bunda Maya ada satu masjid langganannya sih. Alhamdulillah. Sebetulnya gue jujur ya, kalau gini tuh lebih cenderung membantu orang mendapatkan hewan kurbannya gitu. Ya gitu. Tapi yang dek-dekatnya karena kan harus mengurus, ini kan tinggal 3 minggu lagi. Mengurus gimana caranya supaya sampai sehat di hari H. Dan paling deg-degan lagi adalah ketika proses kirim. Aduh, gue baru ngerasain tahun lalu. Kan kayak misal panas di jalan itu tuh bisa bikin sapinya itu stres, bahkan bisa kematian kalau misal memang parah banget atau kecelakaan dan lain-lain. Penurunannya salah gitu bahaya. Jadi itu yang ini lebih ke amanah sih. Gue membantu orang menemukan hewan kurban dan amanah sampai di hari H-nya. Bahkan nanti ada beberapa langganan gue juga yang menitipkan sembelih di tempat gue. Itu bisa sampai 20 ekor di rumah gue ntar. Masya Allah, jadi mereka kepercayaan karena gue kan mendistribusikannya juga ke orang-orang yang tepat juga. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.